Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kita punya sebuah headset gaming lagi dari Logitech. Ada Logitech G435. Ya bisa dibilang sih kayaknya ini versi agak-agak budgetnya ya, tapi tetaplah sebuah Logitech. Bakal worth it atau enggak, kita lihat aja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih untuk Logitech yang sudah mengirimkan barang ini untuk kita review. Oke, kalau untuk harga sendiri, Logitech G435 ini di official store-nya Logitech sendiri di toko hijau tuh saya ceknya. Itu di 1.069.000. Tapi pada saat video ini di tag, waktu saya cek itu lagi dicoret harganya, jadi 929.000 aja. Buat yang penasaran, bisa langsung cek linknya di deskripsi. Dengan harga segitu dalam boxnya yang pasti dapat satu Logitech G435-nya. Kalau untuk connect ke komputer, dia udah dapat wireless receiver gitu dan dia ke USB-A. Diklaimnya sih udah light speed atau bisa dibilang anti delay. Nah, kalau untuk nge-charge-nya udah dapat juga kabel dari USB-A ke tipe C. Selain itu ada beberapa user documentation gitu. Cuma nih memang sih ya nggak dikasih kayak buku petunjuk gitu atau manualnya. Tapi tenang, kalian tinggal googling Logitech G435 ya user guide gitu, dia bakal langsung nongol. Atau bisa langsung masuk ke website Logitech-nya. Kita mulai dari build quality dan desainnya nih. Kalau yang ini sih ya lebih kelihatan simple memang ya, walaupun dia gaming tetap, tapi dia nggak ada kayak RGB gitu. Tapi tetap ya, waktu pertama kali saya lihat langsung kerasa ya Logitech banget sih ini untuk headsetnya. Oh ya, kalau yang kita ini tuh berwarna hitam, tapi setahu saya ada juga yang berwarna putih dan juga biru. Untuk Logitech G435 ini berbahan plastik sih. Dan juga jujur aja kalau masalah build quality, waktu pertama kali saya pegang tuh kayak ini build quality-nya yakin nih dengan harga yang dia bisa dibilang 900 sampai 1 jutaan. Karena dia kerasa kayak agak-agak kopong gitu, nggak yang terlalu padat. Dan juga untuk headband-nya sendiri tuh kayak cuman ditutupin kain gitu. Yang di dalam sih kayaknya plastik juga. Intinya sih kalau build quality menurut saya dia lebih murah dari harganya. Nah, kalau untuk mengatur ukurannya bisa ditarik di atas ear cup-nya ini. Ini sih kayak kabel gitu kali ya, dan dia berbahan karet. Tapi kalau dari pengalaman saya sih, setiap saya tarik terus saya masukin lagi, saya tarik, saya masukin lagi, nggak ada masalah sih. Jadi nggak pernah kayak tiba-tiba kelilip gitu kok. Kalau bagian dalam ear cup-nya kelihatan sih ini tuh kayak cuman plastik gitu aja, jadi nggak ada kayak penutupnya lagi. Cuman kalau ketika dipakai sih tetap nggak kerasa ya, dalam arti nggak sampai kena ke telinga terus aneh rasanya gitu, nggak kok. Nah, kalau kita bicara earpad, ini sih sebenarnya udah cukup empuk ya, jadi dia tuh kayaknya berbahan pabrik gitu, dan sepertinya sih dia juga breathable. Cuman masalahnya untuk ukuran ear cup-nya ini kayaknya lebih pas untuk telinga yang ukuran sedang ke kecil ya. Kalau yang gede kayaknya bakal lebih tidak nyaman makainya. Soalnya saya aja pakai itu ujung telinga atas sama bawah itu masih kerasa kena ke ear cup-nya. Earpad-nya maksudnya. Memang sih di websitenya dibilang dia ini optimized for smaller head size. Jadi untuk kepala yang lebih kecil kali. Cuman kalau kita tarik dan kita tarik seperti ini, sebenarnya sih masih bisa aja ya untuk kepala yang ukuran agak gede gitu. Dan di sini saya cobain ke Bro Busem, dia masih bisa pakai kok dengan nyaman. Saya juga dengan rambut yang tebal kayak gini masih nggak ada masalah. Nah, terakhir kita coba kalau tarik-tarik kayak gini terus kita lengkung-lengkung kayak gini sih nggak ada masalah juga ya. Walaupun saya bilang tadi agak kerasa lebih murah dari harganya, tapi cukup kokoh kok. Salah satu yang diklaim untuk G435 ini, dia itu comfort ketika dipakai. Memang sih dia ringan ya, beratnya itu hanya 165 gram. Dan ketika saya pakai juga, saya pernah pakai tuh sampai 7 jam. Itu saya nggak ngerasa pegel sama sekali. Ditambah dengan earpad yang dari bahan pabrik ini, jadi nggak kerasa terlalu panas untuk di sekitar telinga. Ya kerasa agak-agak hangat gitu aja setelah beberapa jam. Cuman memang ya kalau yang bahan pabrik gini untuk earpadnya biasanya itu dia kurang bagus untuk passive noise isolation-nya. Jadi memang ketika saya pakai, suara kipas komputer saya aja tuh masih bisa kedengaran walaupun sangat tipis. Dan kalau kita bicara masalah lain di fittingnya, untuk earpadnya ini saya ngerasain dia agak kurang smooth. Ketika dipegang sih masih cukup oke ya, tapi ketika saya pakai dan mulai berkeringat nih sedikit untuk di sekitar telinga saya itu kadang-kadang sedikit gatal. Jadi saya agak-agak harus garu-garu gitu. Tapi entah karena rambut juga kali ya. Cuman intinya kalau dibilang comfort saya setuju kok. Bahkan saya juga coba sampai pakai rebahan gitu, saya nggak ada masalah. Kita masuk ke kontrolnya nih untuk di tombol-tombol ear cup sebelah kirinya. Ini juga kerasa cukup nyaman ya, dalam arti ya kalian tinggal beradaptasi di awal aja nih untuk penggunaan tombol-tombolnya ini. Kalau kita lihat di paling atas ada lampu indikator, terus di bawahnya itu ada tombol on off-nya, jadi untuk tombol powernya. Terus di bagian bawahnya lagi itu ada tombol volumenya, ada plus dan minus. Kalau ke bawah lagi ada untuk tombol mute mikrofonnya atau unmute. Nah, yang paling bawah itu ada port tipe C untuk ngecharge-nya. Jadi maksud saya itu ketika saya pertama kali pakai ini memang sempat ketukar dengan si tombol power ini ketika saya mau naikin volume. Tapi setelah beberapa lama saya udah langsung bisa tahu gitu keraba bahwa oh ini tombol power, oh ini tombol untuk volume.
Nah, kalau kalian mau tahu sistem kontrol yang lebih lengkap, saya sarankan kalian tinggal download si setup guide-nya. Karena di situ diceritain semua kok. Kalian mau untuk mengaktifkan mute-nya, atau juga untuk mengaktifkan nih untuk si limit volumenya. Jadi dia tidak akan lebih dari 85 desibel. Cukup berguna buat kalian yang nggak suka kalau lagi main game terus tiba-tiba kaget gitu karena volumenya gede. Untuk yang ini dia bisa kayak dibatasin gitu. Dan juga dia bisa diaktifkan untuk side tone-nya. Jadi ketika kalian ngomong masuk ke mic-nya, itu kalian bisa langsung dengar apa yang masuk ke mikrofonnya. Itu cara aktifin atau matinya itu ada semua dijelasin di setup guide-nya. Nah, untuk Logitech G435 ini kalian bisa pakai di Windows, yaitu Windows 10 ke atas. Untuk Mac OS itu di 10.14 ke atas. Dan juga di PlayStation 4 atau di PlayStation 5. Cuman sayangnya setahu saya dia belum support untuk ke Xbox. Nah, kalau kalian mau connect ke HP atau tablet misalkan, kalian bisa langsung pakai Bluetooth-nya. Jadi nggak perlu pakai receiver-nya. Ya, hitung-hitung nggak usah tambahin dongle, tinggal langsung ganti switch ke Bluetooth mode gitu. Lalu kalian bisa langsung connect ke HP kalian. Intinya setelah dia nyala, kalian tahan tombol mute-nya selama 3 detik biar dia masuk ke Bluetooth mode. Lalu kalian tahan tombol power dan mute secara bersamaan selama 3 detik juga untuk dia masuk ke pairing mode. Baru deh kalian bisa pairing ke device kalian. Oh ya, saya nggak nemu sih dia menggunakan Bluetooth berapa, jadi saya nggak tahu 5.0 kah atau kayak gimana, saya nggak nemu. Dan juga ketika connect ke HP saya cek kodeknya itu dia SBC dan AAC. Nah, untuk kontrolnya juga, untuk sekedar volume doang sih bisa, tapi untuk selain itu enggak. Ya paling untuk unmute atau mute mikrofonnya. Dan kalau untuk jarak, ketika saya lagi koneksi ke HP dan juga ke komputer nih pakai receivernya, saya masih bisa kok itu kalau ruangan terbuka gitu, dalam arti 10 meter tanpa halangan dia masih connect. Kalau misalkan saya keluar dari kamar, saya tutup pintu itu masih bisa jalan sampai 4-5 langkah. Jadi itu masih connect, itu baru mulai putus-putus doang. Cuman sayangnya untuk si G435 ini dia belum support double. Cuman sayangnya untuk Logitech G435 ini dia belum support double connection. Mau itu pakai Bluetooth-nya dua-duanya atau yang satu receiver yang satu Bluetooth. Saya cobain, sayangnya dia nggak bisa. Jadi kalian memang harus pilih satu aja. Mau connect ke komputer aja atau ke HP kalian doang gitu. Nah, untuk latensinya sendiri kayak gimana nih? Waktu saya main di komputer sih, saya udah pernah ngerasain juga ya headset dari Logitech. Dan itu memang dengan light speednya itu, receivernya, itu kerasa hampir kayak nggak ada delaynya. Jadi bener-bener tipis dan saya mau main game apapun, di dalam genre apapun, itu masih kerasa nyaman. Dan juga ketika saya lagi pakai di HP, misalkan saya nonton YouTube atau buka IG Reels gitu atau TikTok, itu delaynya juga udah kerasa tipis. Walaupun sih nggak setipis ketika pakai receivernya ya. Nah, ketika saya main game kalau di HP memang sih kerasa lebih delay dibandingkan dengan yang ketika nonton YouTube doang. Cuman tetap menurut saya sih masih nyaman-nyaman aja selama buat casual gamer. Kalau yang di Pro sih tetap saya kayaknya lebih menyarankan pakai yang kabel. Kita lihat deh kalau latency test di HP-nya kayak gimana. Sekarang kita ke baterainya. Untuk G435 ini saya nggak nemu sih dia ada berapa mAh. Cuman diklaimnya 18 jam. Dan saya nggak pernah juga sih dari full gitu terus saya pakai 18 jam apakah bener pas di 0% atau enggak. Tapi intinya setiap main saya catat tuh saya main berapa jam nih, berapa jam. Dan itu ketika saya main setelah 15 jam total saya pakai si headset ini baru dia mulai masuk ke low bat. Itu dengan volume di 40-50%. Cuman untuk warning lowbatnya ini sendiri itu nggak yang sesering itu, jadi dalam arti nggak sampai mengganggu. Dan juga saya masih bisa pakai sampai 3 jam baru bener-bener dia tiba-tiba mati karena habis baterainya. Tapi itu balik lagi ya dari volume ketika kalian pakai si headset gaming ini. Dan juga untuk baterai kita perlu perhitungkan ya apakah kalian sedang pakai mikrofonnya atau enggak. Nah, dari yang 18 jam total saya pakai tadi, dia sampai yang bener-bener 0 itu, seingat saya pakai mic-nya itu 4-5 jam. Jadi bisa dibilang kalau kalian pakai mic-nya lebih banyak atau lebih sering, ya baterainya bakal lebih cepat habis sih. Nah, kalau untuk ngecharge-nya waktu saya tes itu yang dia dari bener-bener 0, dari yang tiba-tiba dia mati sendiri. Sampai penuh itu dia kira-kira butuh waktu 2,5 jam. Jadi kalau untuk urusan baterai sih saya nggak mempertanyakan. Untuk Logitech G435 ini udah enak banget. Dan ketika dia ada warning lowbat aja itu kayaknya masih ada bisa dipakai sampai 3 jam itu cukup oke. Dalam arti kalau memang mendadak ya udah pakai aja dulu terus sampai dia benar-benar habis baru kita ngecas. Tapi sayangnya buat kalian yang mikir ya kalau baterainya habis tinggal pakai kabel, dia nggak bisa pakai kabel. Jadi kalau emang mau dipakai harus melalui wireless connection-nya. Oh ya, udah ada fitur auto off juga. Jadi kalau kalian lupa nih misalkan dia nyala terus kalian lupa matiin selama 30 menit nggak dipakai-pakai, dia akan auto off. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu deh untuk speknya.
Nah, kalau untuk mikrofon headset gaming itu kan biasanya tuh ada yang keluar tuh di sini tuh mengarah ke mulut. Kalau untuk Logitech G435 ini dia enggak. Jadi dia sudah menggunakan dua mic beamforming. Yang diklaim sih dia menciptakan kayak virtual boom arm gitu. Jadi dia akan lebih fokus ke suara kita aja dan dia lebih menghalangi untuk suara sekitar atau bisa dibilang noise di background. Nah, dari tadi kalian udah langsung dengerin nih hasil dari mikrofon Logitech G435 ini yang kita recording ke laptop pakai voice notes. Nah, saya cerita juga aja ya. Pengalaman saya menggunakan si headset gaming ini tuh ketika saya lagi bermain game. Pertama saya cobain lagi pakai Discord nih. Dan memang ya untuk Discord sendiri itu kan ada kayak semacam noise cancellingnya ya. Jadi dibantu untuk suara background itu lebih nggak masuk. Dan memang ketika lagi saya main sama teman saya, dia bilang suara saya lagi apa ya, jadi kayak agak mendem dikit. Tapi memang untuk backgroundnya, bahkan suara keyboard dan mouse-nya aja itu dia bilang tipis banget. Tapi setelah itu kita coba nih pakai WhatsApp call yang di komputer. Dan dia bilang suara saya lebih jernih lagi, lebih keluar lagi. Tapi memang untuk suara keyboard dan mouse itu jadi lebih masuk. Tapi tetap kok tidak sampai menutupi suara saya lagi ngomong. Jadi saya mau berkomunikasi selama main game pun mau pakai WhatsApp call, pakai Discord call ya Discord maksud saya. Itu lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Jadi kalau menurut saya sih mikrofonnya dengan harga segini masih oke ya untuk dipakai bermain game sehari-hari. Mau itu kalian untuk streamer atau hanya sekedar casual gamer aja main sama temen. Kita cobain juga nih. Misalkan kalian lagi main di cafe gitu kan. Jadi ada suara latar belakang cafe. Kayak gimana? Apakah suaranya bakal masuk atau enggak nih untuk suara kafenya? Kita cobain. Nah, ini kita pakai speaker ada back sound dia suara cafe kayak gitu. Dan saya juga langsung ngomong langsung pakai mikrofon si headset Logitech G435 ini. Kalian bisa langsung dengar hasilnya. Apakah suara saya ketutup atau enggak. Nah, kalau sekarang kalian langsung mendengarkan hasil suara dari mikrofon Logitech G435 ini. Cuman bedanya kalau sekarang saya pakai ya recording voice note gitu ke HP Android saya. Saya mau ngeliatin aja bedanya kalau dengan ke HP pakai Bluetooth tuh bakal kayak gimana. Bakal beda banget jomplang atau enggak. Tapi kalau menurut saya sih masih bagus ya dalam arti masih dengan kualitas Logitech-nya dapet. Oke, untuk kualitas suaranya Logitech 435 ini menggunakan 40 mm driver. Nah, utamanya kan untuk main game. Jadi ketika saya main game itu, saya ngerasain sih memang untuk asal suara misalkan atau jaraknya kayak gitu itu udah kerasa oke. Jadi dalam arti kiri kanan, jauh dekatnya itu udah kerasa enak. Dibantu dengan latensinya tipis, saya nggak ada masalah bahkan main di game yang FPS sekalipun. Tapi memang ya untuk karakternya sendiri yang saya dapat untuk si bassnya ini agak lebih di tweak. Jadi kalau kayak ada suara ledakan gitu kayak agak di-emphasize aja masuk ke telinga saya. Nggak sampai mengganggu kok, cuman kerasa agak beda aja dari headset game yang lain. Nah, untuk G435 ini dia juga sudah kompatibel dengan Dolby Atmos atau Windows Sonic Special Sound. Saya cobain nih pakai si Windows Sonic Special Sound itu. Saya aktifin di komputer saya, terus pas saya cobain main game, memang sih dia jadi lebih kerasa kayak agak lebih surround aja gitu dan asal suara itu jadi lebih bisa saya mengenali dengan baik. Cuman saya ngerasanya nggak tahu kenapa suaranya agak jadi lebih cempreng. Saya cobain di beberapa game, saya main Genshin, saya main Warframe juga, masih sama kayak gitu. Jadi intinya kalau buat saya sih mending saya matiin. Nah, kalau untuk nonton film, ya nggak sampai di level kayak bioskop juga yang pasti ya kayak semua dentumannya apa kerasa gitu, nggak sampai detail peluru gitu, nggak juga. Tapi yang saya bisa bilang sih dia menambah seru. Dan juga walaupun ada detail-detail kecil di ujung gitu nggak terlalu ketangkep, setidaknya yang inti dari suara di film itu masih ketangkap dengan nyaman di telinga saya. Terakhir ketika saya cobain dengerin musik, saya cobain di HP tuh dengerin musiknya. Itu seperti yang saya bilang tadi ketika main game, kerasa untuk si power bassnya ini lebih naik. Kalau untuk si midnya sendiri, dia masih forward, jadi nggak terlalu ketutup kok untuk si bassnya. Dan clear dan detailnya juga udah cukup. Kalau untuk treble ini sih buat saya kerasa agak ketutup gitu. Jadi ya kurang sparkling aja rasanya. Cuman sayangnya untuk Logitech G435 ini kita nggak bisa connect ke software G-Hub atau softwarenya Logitech untuk mengatur atau bisa dibilang ada semacam seperti equalizer juga untuk si produk-produk Logitech-nya. Jadi intinya suara yang kalian dapat itu sudah bisa dibilang ya tok seperti ini. Kecuali kalian memang menggunakan third party equalizer misalkan. Cuman kan salah satu yang saya suka dari G-Hub itu dia ada yang untuk bisa mengatur mic, salah satunya seperti itu. Ya mungkin karena emang di level budget jadi nggak dikasih fitur itu kali ya. Orders given, orders received.
Intinya buat kalian yang nyari headset wireless dengan baterai yang oke, koneksi yang mantap, latency bisa dibilang sudah sangat tipis ketika bahkan bermain game FPS sekalipun, dan pengen desainnya yang simple aja. Apalagi kalian bahkan pakai berjam-jam misalkan ketika kalian main game. Untuk Logitech G435 ini udah mantap. Ya, satu-satunya yang saya sayangkan itu aja sih, dia nggak bisa connect ke G-Hub. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro untuk melihat video-video review seperti ini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!